Halo sahabat Direktori Hukum, baru-baru ini terjadi kekerasan terhadap mahasiswa baru dalam kegiatan orientasi pengenalan mahasiswa baru yang dilakukan oleh senior atau panitia PKKMB. Orientasi mahasiswa atau ospek merupakan sebuah rangkaian acara yang harus dihadiri oleh para mahasiswa baru sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa dalam memasuki dunia perkuliahan. Tujuan dari ospek ini adalah untuk mengajari maupun membimbing para calon mahasiswa yang sedang berada dalam masa transisi dari SMA menuju perguruan tinggi. Biasanya kegiatan ini berisikan pengenalan kehidupan kampus, pengenalan ruangan, pengenalan program studi hingga membangun hubungan yang baik antara senior dan junior tanpa adanya kekerasan atau sistem perpeloncoan yang dilakukan oleh senior. Tetapi hal tersebut malah dikesampingkan oleh beberapa oknum mahasiswa senior atau panitia ospek yang merasa bahwasannya mahasiswa baru harus patuh kepada senior atau panitia yang mengadakan acara tersebut, sehingga dapat menimbulkan perpeloncoan yang dilakukan oleh senior baik itu secara fisik maupun secara mental. Baru-baru ini beredar kasus penganiayaan yang dilakukan oleh senior terhadap mahasiswa baru yang dikutip oleh TV One News. Diketahui seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP Jakarta dikabarkan meninggal dunia pada pagi tanggal 4 bulan Mei 2024. Korban diduga dianiaya setelah mengikuti ospek atau pengenalan kampus untuk mahasiswa baru STIP. Diketahui taruna tersebut meninggal dunia dalam kampus saat akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Korban ditemukan di dalam toilet kampus dan pemeriksaan medis menemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk prosedur otopsi. Dari beberapa pihak menyebutkan bahwa korban mengalami penganiayaan di dalam toilet pria di kampus STIP Jakarta. Dalam kasus tersebut, pasal apa saja yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan ini? Pada KUHP terdapat 3 pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku perpeloncoan yang terjadi di kampus. Yang pertama, pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Putusan MK nomor 1 tahun 2013 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4,5 juta. Pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dikenakan terhadap kakak tingkat yang secara melawan hukum memaksa mahasiswa baru untuk melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Yang kedua, pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4, juta rupiah. Pada pasal ini berpotensi menjerat kakak tingkat yang menghina mahasiswa baru dengan menuduhkan sesuatu hal di depan umum jika memenuhi unsur pasal, tetapi proses hukum terhadap pelaku baru bisa dilakukan jika ada aduan dari korban. Yang ketiga, pasal 351 dan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum. Kakak tingkat yang melakukan penganiayaan dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4, juta rupiah. Tetapi jika perbuatan itu tidak menimbulkan sakit serta tidak membuat korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari, maka ia dapat dijerat pasal 352 ayat 1 KUHP.